langsung mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMS, selaku dosen mata kuliah Manajemen Ekspor Impor, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Bella Dwi Santika, selaku moderator, dan rekan saya ada Esa Nurlian, Cindy Patikasari, dan Siti Suraida. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengangkutan barang angkutan laut dengan kontainer. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama itu definisi ukuran dan satuan hitung. Yang kedua itu jenis kontainer. Yang ketiga itu stuffing. Yang keempat itu kapal kontainer. Yang kelima itu istilah dalam sistem kontainer. Dan yang terakhir itu uang tambang. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Cindy Patikasari. Kepada Cindy dipersilahkan. Baik, terima kasih Bella. Untuk materi pertama ada definisi, ukuran, dan satuan hitung. Next. Definisi kontainer. Peti kemas atau kontainer adalah alat angkut berbentuk peti persegi panjang yang terbuat dari besi baja dengan ukuran tertentu dan tahan cuaca. Alat ini memenuhi syarat teknis sesuai dengan International Organization for Standardization atau ISO sebagai perangkat atau alat pengangkutan barang yang fleksibel untuk digunakan berbagai moda transportasi. Alat pengangkutan barang ini digunakan oleh moda di jalan raya dengan truk, kontainer, moda kereta api, dan juga kapal laut. Selain digunakan untuk mengangkut barang, peti kemas juga bisa digunakan untuk menyimpan barang. Hal ini yang menyebabkan kontainer sering disebut juga sebagai gudang berbahan baja. Manfaat pemilik barang dalam pemakaian kontainer. Yang pertama ada bongkar muat kargo menjadi lebih cepat. Yang kedua, kargo lebih aman karena terlindung dari cuaca karena tertutup. Yang ketiga, penanganan kargo lebih maksimal sehingga meminimalisasi kerusakan. Yang keempat, lebih efisien karena dapat memilih ukuran kontainer sesuai dengan kargo yang dimuat. Next. Selanjutnya ada ukuran dan berat kontainer. Ukuran kontainer 20 feet standar, memiliki panjang 20 feet atau 6,58 meter dengan lebar 8 feet atau 2,38 meter, 2,438 meter dengan tinggi 8 feet 6 inci atau 2.591 meter dan berat kosongnya 2.185 kg. Untuk kontainer 20 feet high cube dengan panjang 20 feet atau 6.058 meter, lebarnya 8 feet atau 2,438 meter dengan tinggi 9 feet 6 inci atau 2.896 meter dengan berat kosongnya 2.230 kg. Selanjutnya ada 40 feet standar dengan panjang 40 feet atau 12.192 meter, lebar 8 feet atau 2.438 meter, tinggi 8 feet 6 inci atau 2.591 meter dengan berat kosong 3.470 kg. Untuk 40 feet high cube dengan panjang 40 feet atau 12.192 meter, lebar 8 feet atau 2,438 meter, tinggi 9 feet 6 inci atau 2.896 meter dengan berat kosong 3.800 kg. 45 feet standar dengan panjang 45 feet atau 13,716 meter, lebar 8 feet atau 2.438 meter, tinggi 8 feet 6 inci atau 2.591 meter dengan berat kosong 4.500 kg. Untuk 45 feet high cube dengan panjang 45 feet atau 13.716 meter, lebar sama dengan 45 feet standar, tingginya 9 feet 6 inci atau 2.896 meter
dengan berat kosong 4.750 kg. Selanjutnya ada 48 feet standar dengan panjang 48 feet atau 14.630 meter, lebar 8 feet atau 2.438 meter, tingginya 8 feet 6 inci atau 2.591 meter, dengan berat kosong 4.500 kg. Untuk 48 feet high cube dengan panjang 48 feet atau 14.630 meter, lebar 8 feet atau 2,438 meter, tinggi 9 feet 6 inci atau 2.896 meter, dengan berat kosong 5.710 kg. Next. Selanjutnya ada satuan hitung kontainer. Yang pertama ada TAU atau 20 Foot Equivalent Unit, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau volume kontainer. 1 TEU setara dengan volume yang bisa ditampung oleh satu kontainer standar berukuran 20 kaki atau sekitar 6,1 meter panjangnya. Yang kedua ada VEU, 40 Volt Equivalent Unit, merupakan satuan yang setara dengan 2 TEU atau 2 kali lipat volume dari 1 TEU. FEU digunakan untuk mengukur kapasitas kontainer yang berukuran 40 kaki atau sekitar dengan 12,2 meter panjangnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cindy. Materi yang selanjutnya saya akan membahas itu jenis kontainer. Jenis-jenis kontainer yang pertama itu standar kontainer atau dry container. Kontainer standar ini memiliki struktur berbentuk kotak dengan pintu di salah satu sisi. Mereka digunakan untuk pengiriman barang kering seperti pakaian, barang elektronik, dan pakaian rumah tangga. Yang kedua itu reef container atau refrigerating container. Kontainer ini dilengkapi dengan sistem pendingin dan digunakan untuk mengangkut barang yang memerlukan suhu yang terkontrol seperti makanan beku, buah-buahan, dan produk-produk farmasi. Yang ketiga itu open to container. Kontainer ini memiliki atap yang dapat dibuka sehingga memudahkan pengisian dan penggosokan barang yang benar atau tidak biasa seperti logam berat, kayu, atau mesin. Yang keempat itu flat rack container. Kontainer ini memiliki struktur yang mirip dengan open top container, namun tanpa atap dan sisi tertutup. Mereka cocok untuk mengangkut barang-barang besar dan berat seperti mesin, kendaraan, ataupun peralatan konstruksi. Yang kelima itu ink container. Kontainer ini dirancang khusus untuk mengangkut cairan dan gas dalam jumlah besar seperti minyak, bahan kimia, atau produk-produk petrokimia. Yang keenam itu ventilate container. Kontainer ini memiliki ventilasi yang memungkinkan aliran udara yang baik di dalamnya. Mereka cocok untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan sirkulasi udara seperti produk-produk kayu dan kertas. Yang terakhir itu insulate container. Kontainer ini dilengkapi dengan lapisan isolasi termal untuk menjaga suhu di dalamnya stabil. Mereka cocok untuk mengangkut barang-barang yang sensitif terhadap perubahan suhu seperti produk-produk makanan dan minuman. Yang ketiga itu stuffing. Definisi stuffing. Stuffing adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam industri logistik. Dalam logistik, stuffing mengacu pada proses memuat barang ke dalam kontainer. Proses ini melibatkan memuat berbagai konsiasi kecil ke dalam satu kontainer. Biasanya, pemasok melakukan stuffing untuk FCL atau full container load, yang berarti pengiriman dengan menggunakan kontainer penuh di tempat mereka, sedangkan LCL atau less than container
Load yang berarti pengiriman dengan menggunakan sebagian dari kontainer akan diisi dengan CFS atau stasiun pengiriman kontainer. Staffing bertujuan agar kapasitas kontainer terisi secara maksimal, sehingga bisa secepatnya mengirimkan barang ke tujuan. Adanya pengawasan yang memantau menjadikan proses ini tentu tidak bisa asal-asalan. Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pengepakan barang ke dalam kontainer secara cepat dan menyeluruh disebut petugas staffing. Selanjutnya itu ada proses staffing. Proses staffing memiliki dua, yaitu memilih kontainer yang tepat. Memilih kontainer yang tepat itu sangat penting untuk mempertimbangkan jenis dan bentuk barang bawaan saat memilih kontainer dan kriteria pengiriman serta tidak melebihi batas berat dan ukuran. Pengiriman harus mempertimbangkan jenis barang yang ingin dikirim, misalnya kargo beku, berbahaya, atau besar memerlukan jenis kontainer yang berbeda. Yang kedua itu melakukan pemeliharaan kontainer. Kontainer yang sama dapat menempuh ribuan kilometer dengan berbagai alat transportasi. Sangat penting untuk secara teratur memastikan bahwa kontainer dipelihara dengan baik untuk menghindari kerusakan akibat kontaminasi air melalui lubang dan pintu yang rusak. Saat melakukan staffing, penanganan kargo harus melalui dengan perencanaan setiap muatan kontainer agar mudah dibongkar atau distruk di tempat tujuan. Berikut beberapa pedoman untuk staffing kontainer. Yang pertama itu melakukan konsolidasi ketika kargo dikirim untuk lebih dari satu penerima, termasuk misalnya setiap kargo secara fisik dengan partisi pembatasan kertas atau lembaran plastik. Yang kedua itu kargo yang dapat dibongkar atau dibuka pertama kali harus dimasukkan ke dalam kontainer terakhir. Yang ketiga itu ketempatkan bukaan forklift di palet atau alas menghadap pintu kontainer, sehingga mereka dapat dengan mudah diangkat oleh forklift saat pembongkaran atau pembukaan. Yang keempat itu berikan jarak angkat di bagian atas minimal 4 inci untuk barang yang akan ditangani oleh forklift. Yang kelima itu hindari menjejalkan atau menjejalkan kargo ke dalam kontainer. Yang selanjutnya itu dokumen staffing. Delivery order atau DO. Dokumen DO adalah singkatan dari delivery order yang merupakan dokumen dari pengirim atau penjual yang kepada pihak jasa ekspedisi untuk memberi instruksi pengiriman pesanan kepada penerima atau pembeli. Nantinya pihak jasa pengiriman akan menyerahkan dokumen ini kepada petugas untuk menjadi persyaratan bahwa barang kiriman berasal dari menuju informasi yang terdapat dalam dokumen DO. Yang kedua itu manifest. Dalam satu istilah staffing, manifest merupakan dokumen penting yang memberi keterangan secara rinci mengenai kontainer dan isi yang terdapat dalam kontainer tersebut. Yang ketiga itu job order. Dokumen ini adalah surat perintah kerja. Dalam dokumen job order terdapat keterangan perintah kerja dari bagian subdin pelayaran. Yang terakhir itu warkat dana. Dokumen ini memberi keterangan terkait pembayaran serta biaya pelayanan yang telah pihak jasa pengiriman lakukan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Siti Suraida. Baik, Bella, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat tentang kapal kontainer. Nah, next. Di sini ada definisi dari kapal kontainer. Kapal kontainer atau sering juga disebut kapal peti.
emas merupakan alat transportasi penting bagi perekonomian. Kapal peti kemas bisa juga disebut dengan container ship. Kapal jenis ini merupakan kapal yang sengaja dirancang untuk digunakan dalam kegiatan pengangkutan peti kemas dan kontainer ukuran standar. Menurut Alpaliner, seorang penulis sekaligus juru bicara OOIL, mengatakan, saat ini sudah banyak sekali kapal peti kemas yang tersebar di seluruh dunia. Kapal peti kemas yang baru saja dirilis sebagai generasi terakhir saja memiliki panjang hingga 400 meter dan memiliki lebar 55 meter. Mesin kapal tersebut beratnya mencapai 2.300 ton dengan berat propeller sebesar 130 ton. Bahkan Bright dengan ruang mesin dibangun dengan desain 21 lantai sekaligus. Hingga saat ini, kapal berjenis kontainer sudah masuk generasi ke-6 sejak awal dibangun. Next. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kapal kontainer. Yang pertama ini ada ultra large container vessel. Kapal ini memiliki panjang 397 meter, lebar 56 meter dengan kapasitas 15.000 TEU. Kapal ultra large container vessel kecepatannya melampaui batas New Panama Flex. Yang selanjutnya, yang nomor 2 itu ada convertible container ship. Nah, kapal ini merupakan jenis kapal kontainer yang ada di Indonesia. Seluruh bagian kapal dapat digunakan sebagai kargo biasa dan kontainer. Kapal ini juga memiliki bentuk khusus yang dapat diubah fungsinya, misalnya komponen voyage to voyage. Yang ketiga ada full container ship. Kapal ini berupa single purpose ship yang bersifat ekonomis karena dapat digunakan dalam proses bongkar muat dalam waktu lebih cepat. Kapal ini dirancang khusus untuk mengangkut peti kemas dengan bentuk bertumpuk vertikal ke atas. Kapal akan menurunkan peti kemas pada tempat yang telah tersedia. Tempat peti kemas dirancang dengan bentuk sel palka dengan cara ditumpuk dalam susunan vertikal ke atas tepat pada geladak utamanya. Full container ship merupakan jenis kapal peti yang ada di Indonesia. Yang keempat ada kapal COSCO Shipping Universe. Kapal peti kemas yang dibangun oleh Cina pada tahun 2018, kapal ini memiliki kapasitas 21.237 TEU, panjang 400 meter dengan lebar 58,6 meter. Kapal COSCO merupakan kapal peti kemas terbesar dari Tiongkok. Yang selanjutnya ada kapal OOCL Hong Kong. Kapal raksasa peti kemas ini dirancang oleh perusahaan Orient Overseas Container Line dengan ukuran sebesar 21.000 TEU. Kapal OOCL Hong Kong ini memiliki kapasitas 21.413 TEU yang panjangnya 399,87 meter. Kapal ini memiliki lebar 58,8 meter dengan kedalaman 32,5 meter. Dan yang terakhir ada Moultrie. Moultrie adalah jenis kapal kontainer bendera Panama yang dioperasikan oleh grup perusahaan Jepang yaitu Ocean Network Express. Kapal ini memiliki panjang 400 meter dengan lebar 58,5 meter. Kapal Moultrie juga dapat memuat kapasitas sebesar 20.182 TEU. Kapal Moultrie beroperasi untuk rute perdagangan
Asia sampai Eropa Utara yang merupakan bagian dari Shipping Alliance atau gabungan perusahaan angkutan laut internasional. Nah, Mount Root ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuat mesin kapal memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Next. Selanjutnya di poin kelima adalah istilah dalam sistem kontainer. Yang pertama ada shipper atau bisa lebih dikenal dengan pengirim barang pada dokumen yang dilampirkan seperti bill of lading, packing list, commercial invoice, dan lain-lain. Yang kedua ada consign atau lebih dikenal dengan penerima barang sama seperti shipper, nama dan alamat lengkap consign harus tertulis jelas pada dokumen-dokumen seperti bill of lading, packing list, commercial invoice, dan lain-lain. Selanjutnya ada vessel atau kapal, dan yang selanjutnya ada voy atau voyage. Ini adalah nomor keberangkatan kapal. Selanjutnya ada descriptions of goods, yaitu deskripsi barang terdapat pada packing list dan bill of lading. Yang selanjutnya ada G.W atau gross weight, berat kotor dari barang dan kemasan barang itu sendiri. Contoh berat barang 2 kg dan berat kemasannya 0, kg, maka gross weight-nya itu 2,5 kg. Yang selanjutnya ada N.W yaitu net weight, berat bersih barang sebelum dikemas. Yang selanjutnya ada LCL atau less than container load, yaitu pengiriman barang yang kapasitasnya di bawah standar kapasitas muat kontainer. Selanjutnya ada FCL, yaitu full container loaded, pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. Selanjutnya ada CY atau container yard, yaitu mode pengiriman dari tempat penumpukan peti kemas. Selanjutnya ada DOOR, alamat gudang atau lokasi asal serta lokasi pengambilan barang yang akan dikirim. Yang selanjutnya ada ETD atau Estimation Time of Departure, adalah perkiraan waktu keberangkatan kapal. Yang selanjutnya ada ETA, yaitu Estimation Time of Arrival, adalah perkiraan waktu kedatangan kapal. Dan selanjutnya ada Bill of Lading, adalah acknowledgement atau bukti pengiriman barang dan pengambilan barang. Yang selanjutnya ada POL atau Port of Loading, adalah pelabuhan muat. Dan selanjutnya ada POD, yaitu Port of Discharge, adalah pelabuhan bongkar. Selanjutnya ada UTPK, yaitu unit tempat penumpukan peti kemas. Dan selanjutnya ada depo, yaitu tempat penumpukan kontainer kosong. Selanjutnya ada open stack, adalah waktu dibukanya kontainer atau barang boleh ditempatkan di warehouse atau UTPK. Selanjutnya ada closing time, adalah waktu ditutupnya pemasukan atau penumpukan barang di warehouse atau UTPK. Selanjutnya ada DO atau delivery order, adalah surat yang diterbitkan pihak shipping atau forwarder kepada shipper sebagai bukti pengambilan kontainer kosong. Selanjutnya ada stuffing, adalah proses pemuatan barang ke dalam kontainer. Selanjutnya ada stripping, yaitu proses bongkar muat barang dari kontainer. Dan selanjutnya ada part of shipment, adalah pengiriman barang yang menggunakan satu kontainer, di mana dalam kontainer tersebut terdiri dari beberapa nama, namun dengan tujuan satu, yaitu consign. Yang selanjutnya ada dry container, yaitu standar kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang-barang biasa seperti besi, sembako, keramik, cat, furniture, dan bahan bangunan. Dan yang terakhir ada river container, yaitu jenis kontainer yang memiliki pengatur suhu dingin, biasanya digunakan untuk pengiriman produk yang makanan frozen dan hidup, seperti ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain.
Sekian pemaparan dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Suraida sudah menjelaskan. Materi yang selanjutnya, yang terakhir, akan dibahas oleh Esa. Pada Esa dipersilahkan. Baik, terima kasih si Bella. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uang tambang. Next slide. Ya, untuk uang tambang merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pihak pengangkut dihitung. Nah, untuk uang tambang sendiri ini perhitungannya adalah dengan perkalian antara berat atau ukuran barang berdasarkan berat atau measurement yang digunakan. Dan untuk uang tambang ini menjadi penting dalam suatu industri pertambangan, terutama dalam penambangan timah, karena dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan juga perekonomian negara. Next slide. Selanjutnya ada jenis-jenis tarif uang tambang muatan. Ada 8. Yang pertama itu ada base rate, yang merupakan tarif uang tambang yang berlaku antara pelabuhan utama atau base port yang disinggahi kapal pengangkut secara langsung. Lalu sedangkan shipment atau pengapalan untuk outport yang tidak disinggahi secara langsung oleh kapal pengangkutannya akan dilayani melalui transshipment dari base port, atau jika jumlah muatan yang mencapai tertentu atau minimum inducement, maka output tersebut akan disinggahi langsung, tetapi dengan dikenakan biaya tambahan. Lalu yang kedua ada flash rate. Nah, ini merupakan tarif uang tambang yang dikenakan pada barang yang mempunyai jenis dan sifat sama dan dimasukkan ke dalam kelompok satu kelas yang sama. Lalu yang ketiga ada commodity rate. Ini merupakan tarif uang tambang yang dipungut berdasarkan jenis barang atau disesuaikan dengan komoditas barangnya, yang masing-masing mempunyai tarif uang tambangnya sendiri. Lalu yang keempat ada valuation scale. Ini merupakan perhitungan uang tambang freight yang dikenakan berdasarkan harga barang per ton atau M3. Nah, oleh karena itu dari setiap adanya kenaikan harga barang akan mengakibatkan kenaikan tarif. Yang kelima ada lump sum freight, merupakan uang tambang muatan yang diperhitungkan berdasarkan unit muatan atau sejumlah unit muatan yang tertentu. Yang keenam ada ad valorem freight, yaitu perhitungan uang tambang yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu atas harga barang atau komoditi tersebut yang berkisar antara 2-3% dari harga barang. Nah, kalau untuk ad valorem freight ini biasanya diberlakukan untuk barang-barang yang bernilai tinggi. Yang ketujuh ada minimum freight, yang merupakan uang tambang muatan minimum per B or L. Ini juga harus dibayar atau dibayar oleh pemilik barang kepada pengangkut atau karir. Jadi bukan berdasarkan ton match atau volume barang. Yang kedelapan ada additional freight, artinya uang tambang muatan yang dikenakan pada barang yang mempunyai berat atau volume melebihi normal sehingga memerlukan peralatan dan penanganan khusus dalam memuat atau membongkarnya. Nah, untuk menutupi biaya tambahan tersebut, maka freight additional ini untuk barang dikenakan biaya tambahan seperti long lead charges, biaya tambahan yang dikenakan untuk barang yang panjangnya lebih dari 6 meter,
Lalu bulky searches itu untuk barang yang volumenya melebihi 9 M3 atau overdimension out of gauge. Ada juga heavy lift searches. Ini mempunyai beras 2 ton. Lalu yang terakhir ada occasional searches. Nah, ini biaya tambahan yang disebabkan oleh karena kejadian dan juga kondisi tertentu yang meningkatkan biaya operasional kapal. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada Bella. Baik, terima kasih Esa atas penjelasannya. Baik, itu materi dari kelompok saya. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, Eka, silahkan. Izin bertanya. Jadi pertanyaannya apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan sistem kontainer? Baik, Eka, ditampung dulu ya. Selanjutnya ada Elsa, silahkan. Ya, baik Bel. Pertanyaannya, kalau boleh tahu apa aja sih resiko yang dapat terjadi jika staffing tidak dilakukan dengan benar? Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Fadilah, silahkan. Ya Bel, jadi pertanyaannya apakah uang tambang selalu dibayar di muka atau bisa dibayar setelah barang sampai? Terima kasih. Ditunggu ya jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Tadi pertanyaannya apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan sistem kontainer. Jadi ada beberapa tantangan dalam penggunaan sistem kontainer. Yang pertama itu ketersediaan kontainer, yaitu kurangnya kontainer yang sesuai untuk jenis barang tertentu. Yang kedua itu regulasi, mematuhi berbagai peraturan dan standar internasional yang berbeda. Yang ketiga itu keamanan, meski lebih aman, tetapi ada risiko pencurian atau kerusakan tidak ditangani dengan benar. Yang keempat yaitu biaya penggadaan dan pemeliharaan kontainer bisa tinggi. Yang terakhir itu logistik dan koordinasi. Mengelola dan mengkoordinasikan berbagai moda transportasi dan titik transshipment. Dengan memahami sistem kontainer, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan pengiriman barang, mengoptimalkan biaya, dan memenuhi kebutuhan logistik yang kompleks. Bagaimana, Eka? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Bella. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan Elsa akan dijawab oleh Cindy Patikasari. Baik, terima kasih Bella. Untuk pertanyaannya, apa saja resiko yang dapat terjadi jika staffing tidak dilakukan dengan benar? Yang akan terjadi itu yang pertama ada kerusakan barang, di mana barang bisa rusak akibat pergerakan selama transportasi. Yang kedua, biaya tambahan.
yaitu kelebihan berat atau ketidakseimbangan muatan atau bisa menyebabkan biaya tambahan. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman, di mana barang yang tidak teratur atau tidak aman bisa menyebabkan penundaan. Yang keempat, pelanggaran regulasi, yaitu tidak mematuhi standar dalam pengiriman dapat mengakibatkan denda atau penolakan pengiriman. Yang terakhir, keselamatan, di mana resiko kecelakaan selama pengangkutan jika barang tidak ditangani dengan benar. Dengan memahami dan mengimplementasikan proses stuffing yang tepat, perusahaan dapat memastikan barang-barangnya dikirim dengan aman, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga meminimalkan resiko kerugian dan kerusakan. Gimana, Elsa Dinda? Ya, sangat jelas Cindy. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Fadila akan dijawab oleh Siti Suraida. Baik, Bella, terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Pertanyaannya itu, apakah uang tambang selalu dibayar di muka atau bisa dibayar setelah barangnya sampai? Jadi uang tambang itu bisa dibayar di muka atau bahasa istilahnya itu prepaid atau dibayar setelah barang sampai. Nah, pembayaran di muka ini berarti pengirim membayar semua biaya pengiriman sebelum barang dikirim. Pembayaran setelah barang sampai berarti penerima barang atau konsinyor membayar biaya pengiriman saat barang tiba di tujuan. Pilihan metode pembayaran biasanya tergantung pada kesepakatan antara pengirim dan penerima barang serta kebijakan perusahaan pengiriman. Dengan memahami konsep uang tambang, pengirim dan penerima barang dapat lebih baik merencanakan dan mengelola biaya pengiriman, memastikan efisiensi dan keandalan dalam proses logistik. Bagaimana Fadila untuk jawabannya? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas Siti Suraida. Terima kasih. Sama-sama, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kesimpulan akan dibacakan oleh Esa. Baik, untuk kesimpulannya, pengangkutan laut ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan di Indonesia. Dan pengangkutan laut ini paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan seperti biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya. Dan juga sanggup membawa penumpang sekaligus pengangkut barang-barang yang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Namun pengangkutan laut ini juga sekaligus mempunyai resiko kerusakan barang yang harus diantisipasi dengan adanya perjanjian yang jelas dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan untuk penggunaan kontainer dalam pengangkutan laut mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mengangkut barang-barang dengan berat dan ukuran yang besar. Lalu untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan perlindungan khusus dan juga untuk mengurangi biaya angkutan. Selain itu, penggunaan kontainer juga mempunyai beberapa kekurangan, antara lain seperti biaya awal yang tinggi untuk membeli kontainer, lalu biaya perawatan untuk kontainer juga resiko barang jadi selama pengangkutan. Dan pengangkutan laut dengan kontainer mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan laut ini juga mempunyai kelebihan dalam mengangkut barang-barang yang memerlukan perlindungan khusus dan mempunyai kemampuan untuk mengurangi biaya angkutan. Namun pengangkutan laut ini juga memiliki resiko kerusakan barang yang harus diantisipasi dengan adanya perjanjian jelas dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dan perusahaan pelayanan harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang jelas dalam penggunaan kontainer untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan pengangkutan. Baik, cukup kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Esa. Mungkin itu saja dari materi kelompok saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.